Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, kita awali sama-sama dengan berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه ya Allah. Sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Kau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, perkataan cermin dari keimanan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak di beberapa riwayat-riwayat hadis pentingnya kita memanage ucapan atau memanage perkataan, karena perkataan itu akan membawa kebaikan juga akan bisa membawa keburukan. Perkataan itu seperti pisau bermata dua, jadi bisa memberikan kebaikan dan juga bisa memberikan kerugian. Ada orang dipuji karena ucapannya, tapi juga tidak sedikit orang dicaci maki gara-gara lisan. Ada orang masuk surga karena lisan, tapi juga ada orang diseret-seret ke neraka juga gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Maka dalam kata hikmah disebutkan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu akan tergantung sejauh mana bisa menjaga lisan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah berucap yang benar. Kalau tidak bisa berucap yang benar, auliyasmut kata Nabi, mending diam saja. Ya, tapi diamnya bukan ngantuk ya. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa berucap dengan ucapan yang benar, lebih bagus diam. As-sumtu hukmun. Diam itu akan memberikan hikmah. Ya, orang diam itu nggak tahu Pak, apakah ini orang bodoh atau orang pintar. Tapi begitu bicara, dari pembicaraan itu orang akan terlihat isi otaknya, akan terlihat kepribadiannya itu dari ucapan. Ya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke 70 sampai 71, Allah mengingatkan pentingnya kita berucap yang benar. Ya. Al-Ahzab surat 33 ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bisa ke atas enggak? Terlalu rendah. Udah.
Pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Benar Allah atas segala firman. Coba direnungi surat Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini diawali dengan panggilan Allah memanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Maka panggilan ini termasuk panggilan khusus karena hanya orang-orang yang beriman. Ya, ada panggilan umum yang selalu diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya, kalau ada panggilan khusus biasanya ada pesan khusus. Apa pesan khusus di ayat tadi? Ittaqullah. Agar orang yang beriman itu meningkatkan kualitas keimanannya menjadi kualitas ketakwaan. Apa bedanya iman sama takwa? Kalau takwa pasti sudah pasti beriman, tapi kalau beriman belum tentu bertakwa. Maka di Al-Quran itu tidak pernah ada panggilan wahai orang bertakwa berimanlah, ya, enggak pernah kebalik gitu. Selalu diawali dengan wahai orang beriman. Setelah panggilan iman, kemudian Allah menyuruh agar orang beriman itu meningkatkan ketakwaan. Ya. Saya ambil contoh, apa sih bedanya iman sama takwa? Kalau iman itu sebuah proses, takwa itu hasilnya, Pak. Ya. Nah, kalau kita bekerja kepengen proses apa kepengen hasil? Pasti kepengen hasil, ya. Maka iman itu sebuah proses. Takwa adalah merupakan hasil dari sebuah proses itu. Saya ambil contoh gini, Pak. Kita sekarang sudah sholat. Maka sholat itu adalah proses keimanan. Siapa orang yang mengaku beriman berarti wajib sholat. Ya, kalau ada orang mengaku beriman kok tidak sholat, ya diragukan keimanannya kepada Allah. Ya. Nah, kemudian nilai sholat itu bukan dilihat dari sholatnya. Apakah sholat yang sudah kita lakukan itu sudah membawa hasil takwa atau tidak, maka bukan dilihat dari sholatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu nilai sholat kita, apakah sholat yang kita lakukan itu masih sebatas proses iman atau sudah membawa hasil takwa, akan dilihat dari pengaruh sholat itu. Ya. Kalau sebelum dan setelah sholat sama saja nggak ada perubahan, berarti sholat yang kita lakukan baru sebatas proses, Pak. Ya. Kalau kepengen tahu sholatku sudah membawa nilai takwa apa belum, paling tidak setelah sholat itu akan mengefek kepada perubahan. Sholat yang dilakukan itu akan membawa perbaikan. Itulah yang disebut takwa. Dan ini bukan berlaku untuk sholat saja, termasuk berlaku semua ibadah, termasuk ngaji. Kita sudah ngaji berapa tahun tuh? Katakanlah 20
tahun, maka nilai ngaji kita sudah sudah mampu membawa nilai takwa apa belum? Itu bukan dilihat dari berapa lama ngajinya, tapi akan dilihat sebelum dan setelah ngaji ada nggak perubahannya. Lah perubahan itulah yang disebut takwa, Pak. Ya. Jadi kalau sebelum dan setelah ngaji kok nggak ada perubahan, kalau kata Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali ini seorang ulama sufi, ya, maka beliau mengukur manusia itu bukan dari zahirnya, tapi dari batinnya. Karena memang ilmu tasawuf adalah ilmu ruhani, ilmu batin, ilmu hati. Maka ketika ada orang sudah sholat, sudah ibadah, rajin ngaji, kok tetap masih banyak dosa, masih tetap senang maksiat, berarti yang sholat, yang ngaji itu baru fisiknya, belum hatinya. Dan kalau sholat itu masih sebatas fisik, jangan berharap kita akan mendapatkan nilai takwa itu. Ya, maka Bapak Ibu, setelah kita sudah rajin sholat, rajin ngaji, sebaiknya jangan puas dulu, jangan bangga dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku sudah rajin sholat sekarang, tahajud aku jalanin, sholat fardu aku lakukan, ngaji pun nggak pernah ketinggalan, kayaknya udah pantas deh saya masuk surga. Ya, ini bisikan setan ini Pak. Ya, orang yang baik itu tidak pernah merasa dirinya baik. Perlu dicatat itu Pak. Ya, jadi kalau ada orang kok merasa dirinya orang baik, pasti bukan orang baik. Karena orang baik itu sesungguhnya enggak butuh pengakuan dari manusia. Ya, orang baik itu hanya butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berbuat baik masih butuh status dari manusia Pak, ya, maka itu sesungguhnya belum orang baik. Kita semuanya ini kalau mau jujur, kita ini baru ngaku-ngaku orang baik saja, belum tahu kita ini orang baik kok Pak. Ya, jadi kita sholat, kita ngaji, ya, kita sedekah, kita puasa, ini sebetulnya kita baru ngaku-ngaku orang baik. Boleh nggak orang ngaku? Ngaku orang baik boleh? Boleh. Ya, saya ngaku saudaranya Pak Imam? Boleh. Tapi Pak Imam ngakui nggak saya sebagai saudaranya? Belum tahu. Berarti kan saya baru ngaku. Saya ngaku, ya Allah, aku sebagai hambamu. Boleh nggak? Boleh ngaku kok. Ya Rasulullah, aku sebagai umatmu, aku pecintamu. Boleh nggak ngaku seperti itu? Boleh. Tapi apakah Rasulullah sudah mengakui kita bahwa kita sebagai umatnya? Belum tahu kita Pak. Ya, belum tahu kita. Nanti pada hari kiamat, saat orang ketemu sama Rasulullah, semua orang ngaku umatnya Rasulullah. Ada yang ditoleh, ada yang ditengok oleh Rasul, ada yang dicuekin sama Rasul. Ya. Sahabat bertanya, apakah itu bukan umat Islam? Kata Rasulullah, umatku itu. Nah, hati-hati Pak. Ya, kalau orang bukan Islam, Rasul nggak mengakui, wajar. Ini umat Islam, tetapi nanti di hari kiamat saat memanggil-manggil Rasulullah, Rasulullah cuek. Ya, orang itu mengatakan, ya Rasul, aku umatmu, aku rindu padamu, aku pecintamu. Rasulullah boro-boro mengakui, nengok saja enggak? Ya, dicuekin oleh Rasulullah. Jangan dicuekin Rasulullah di hari kiamat, dicuekin sama mertua aja bingung kita. Ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian bukan umatku, kalian bukan pecintaku, karena kalian tidak mewarisi akhlakku. Ibadah sama akhlak beda Pak. Akhlak itu adalah efek dari ibadah, termasuk nilai takwa. Karena takwa itu lebih dilihat dari perilaku. Ya. Loh, aku kan sudah sholat. Ya, kamu sudah sholat, kata Nabi. Aku kan sudah puasa. Ya, kamu sudah puasa.
Tapi untuk menjadi umatku kan nggak cukup hanya ibadah kepada Allah saja. Ya, untuk menjadi umatku, engkau harus mewarisi sifatku, engkau harus mewarisi akhlakku. Lah akhlak sifat Nabi itulah yang disebut takwa. Paham? Paham Bapak Ibu? Apaan? Ya, apaan? Ya itu gitu aja udah, nggak usah diulang. Ya itu gitu aja. Jadi itu bedanya iman sama, selama ini kan kita anggap iman takwa itu sama saja, padahal beda Pak. Ya, iblis itu beriman Pak, tapi nggak bertakwa. Loh kok Pak Ustadz bilang iblis beriman? Kalau iman itu diartikan percaya adanya Allah, gimana iblis nggak percaya sama Allah? Saat itu lihat Allah, kan dia Allah sama Allah itu. Tetapi iblis tidak bertakwa. Kenapa iblis tidak bertakwa? Karena iblis sombong, dan sombong itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, apalagi masjidnya masjid at-taqwa Pak, istiqomah. Takwa sana ya. Ya sama lah, istiqomah juga sama itu. Itu sifat takwa istiqomah itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik ya. Setelah iman, takwa, lalu apa lagi itu? Pesan ayat tadi itu. Al-Ahzab ayat 70 itu. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Ucapan itu termasuk akhlak, Pak. Ya. Jadi setelah iman, takwa, Allah menyuruh kita supaya berucap dengan ucapan yang benar. Perintah berucap yang benar dibarengkan dengan perintah iman, takwa, berarti ucapan itu adalah indikator dari iman dan takwa seseorang. Maka dibarengkan tuh perintahnya. Ya. Kalau ada orang mengaku bertakwa, tapi kalau ngomong nggak nyakiti orang nggak bisa. Ngaku bertakwa, kalau nggak buat jantungan orang nggak bisa. Omongannya selalu membuat gaduh. Maka itu indikator kualitas dari keimanan dan ketakwaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang menarik di ayat tadi, Pak. Allah menggunakan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Kenapa Allah menggunakan kata benar, kok tidak dengan kata baik? Nah, ini juga harus dibedakan. Yang benar pasti baik, yang baik belum tentu. Agama itu lebih menekankan pada kebenaran, Pak, bukan kepada yang baik. Nah, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kalau kata baik, ya, maka Allah menggunakan kata benar. Ya. Kalau katanya, kalau istilahnya itu dengan istilah baik, Pak, baik itu biasanya bersifat sektoral. Baik di satu tempat, tapi belum tentu baik di tempat lain. Sementara agama ini kan universal. Saya ambil contoh, Pak. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ada saudara kita yang tinggalnya di dekat pesisir. Ya, itu kalau ngomong gimana, Pak? Kenceng, ngotot, keras. Kenapa? Kultur alamnya. Setiap hari berlawanan dengan dentuman ombak. Kalau ngomongnya pelan, kedengeran nggak Pak? Kalau ngomong ngotot, ngomong kenceng, ngomong keras, di daerah itu baik nggak? Baik. Jangan sok santuy gitu. Ya, ngomong di laut, Bu, assalamualaikum. Ya, mungkin orang yang ngomong itu akan mengatakan, kenapa saya assalamualaikum nggak dijawab, budek kali. Ya nggak denger lah. Maka kenapa orang-orang yang tinggalnya di dekat pesisir kalau ngomong ngotot? Ya, karena kultur alamnya begitu, Pak. Ngomong ngotot di wilayah itu baik nggak? Baik, tapi begitu digunakan di tempat yang lain, Pak, belum tentu itu baik.
Ini orang nggak sopan ya, ngomong deket begini, ngotot kayak gitu. Ya. Ya. Nah itu kalau menggunakan istilah baik. Baik itu sektoral. Pernah nonton film India? Ya. Di film India itu ada kultur budaya di sana. Budaya mereka, salah satunya kalau mereka itu lagi senang, Pak, apalagi lagi musim bunga, mereka mengekspresikan dengan menari-nari. Kayak di film itu, joget-joget. Di sana baik nggak? Kalau digunakan di Ciledug, mentang-mentang di depan ada kebun bunga lagi berkembang, terus langsung nari-nari, joget-joget. Kira-kira yang sebelahnya ngomong apa itu, Pak? Mulai kapan, Pak? Loh, ini baik. Baik di mana? Di India. Ini bukan India, Pak. Itu kalau menggunakan istilah apa? Baik. Nah, inilah hebatnya redaksi bahasa Al-Quran. Jadi dari kata-kata Quran, perkata-perkata Al-Quran itu sudah membawa pesan moral, Pak. Ya, maka Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Nanti dari katanya sudah indah sekali. Ya. Kemudian setelah itu, kalau kita bisa berucap dengan ucapan yang benar, apa janji Allah itu? Ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal perbuatan kita. Jadi ternyata hubungan ucapan, Pak, itu berpengaruh loh, Pak, terhadap amal perbuatan kita. Makanya kalau ada orang ucapannya baik, insya Allah perbuatannya juga, ya, ucapannya benar, perbuatannya pasti benar. Dan ucapan itu seperti doa, akan jadi kenyataan. Ya, coba dibuka lagi surat Az-Zariyat surat 51 ayat yang ke-23. Ya, ucapan itu jadi kenyataan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la fawarabbis samai wal ard innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul adzim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Tuh. Demi Allah yang menguasai langit, demi Allah yang menguasai bumi, sesungguhnya sesuatu itu akan jadi nyata sama dengan yang sering diucapkan oleh manusia. Innahu lahaq. Sesuatu itu akan jadi hak, jadi beneran, jadi kenyataan. Mislama annakum tangtikun, seperti yang sering diucapkan oleh manusia. Jadi kalau ucapannya benar, akan menjadi kenyataan, menjadi doa yang benar buat dirinya. Kalau ucapannya buruk, ya menjadi doa yang buruk buat dirinya sendiri. Ya. Jadi ucapan itu akan jadi doa, Pak. Jadi kenyataan. Dulu di era tahun 80-an ada nyanyian cukup viral itu. Ya, Bapak Ibu pasti hafal, ya. Pulangkan saja aku. Nah, hafal itu. Padahal udah puluhan tahun masih hafal, Pak. Ya, giliran Al-Qur'an, ya. Susah itu ngapalinnya. Ya. Itu kan lagu cukup viral, Pak. Dinyanyikan sama oleh seorang penyanyi, kan? Ternyata isi lagu itu menimpa penyanyi itu sendiri. Karena sering diucapkan, akhirnya jadi kenyataan. Pulangkan saja aku pada ibumu, atau benar dipulangin sama suaminya. Ya. Iya. Dulu juga ada lagu rumah tangga yang gagal lagi, ya. Gelas-gelas, kacanya kaca gelas, ya, itu. Itu kan menggambarkan rumah tangga yang retak. Yang nyanyi
kena. Rumah tangganya pun seperti yang diucapkan itu. Mungkin ada orang mengatakan, Pak Ustadz, maksud Pak Ustadz nyocokin, itu cocok logi namanya. Itu kebetulan Pak Ustadz. Bu, Pak, dulu saya juga mengatakan begitu, kebetulan kali. Tapi begitu membuka surat Az-Zariyat, ya, surat 51 ayat 23, mana ada kebetulan? Jelas ayatnya itu, Pak. Dan nggak perlu ditafsirkan itu. Ya. Sesuatu itu akan jadi nyata seperti yang sering diucapkan oleh manusia. Bapak Ibu sering mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti insya Allah meninggal dunia pun akan terucap kebiasaan itu. Ya. Orang kalau sedang bersolawat kepada Rasulullah, terucap dari lisannya solawat kepada Nabi, insya Allah satu saat akan ketemu dengan Nabi. Walaupun tidak secara fisik, bisa jadi kita akan ketemu dalam mimpi. Ya. Jadi sering diucapkan itu akan jadi doa. Maka orang tua jangan mudah berkata-kata yang buruk kepada anak-anaknya. Bisa jadi itu doa, Pak. Dasar kamu tuh anakmu bil, ya. Mau apa? Kalau marah anaknya langsung dibilang monyet. Kalau anaknya cerdas, kalau saya anak monyet, bapak ibunya siapa dong? Ya. Berarti satu keluarga monyet grup. Ya. Janganlah, ya, jangan. Kadang-kadang orang tua menyesal di belakang, kenapa anakku jadi begini ya? Perilakunya kok kayak bukan perilaku manusia. Dia nggak sadar itu ucapannya dulu. Ya. Ada dalam riwayat hadis, Rasulullah pernah ketemu sama seorang ibu-ibu, ia lagi gendong anak kecil. Lagi gendong anak kecil, katakanlah anak bayi gitu. Ya. Rasulullah senang, Pak. Rasul paling senang kalau lihat anak kecil gitu ya. Terus Rasulullah minta sama ibunya biar gantian untuk menggendong. Begitu digendong sama Rasulullah, maka anak bayi itu pipis di pangkuannya Rasulullah. Maka ibunya marah sama anak bayi itu. Rasul langsung mencegah, wahai ibu, janganlah engkau marah kepada bayi ini, ya, karena ucapan ibu ini nggak akan bisa dihapus di memori anak bayi ini. Pantes orang tua sering membentak anak, sering mencaci maki anak. Nanti ketika anak itu jadi orang tua, Pak, dia akan melakukan itu juga. Ya, karena itu menempel rekaman itu. Jadi harus hati-hati dengan ucapan itu. Padahal itu sama anak bayi, Pak. Lah kalau anak sudah SD, SMP, ya, udah SMA, kita masih marah-marahi terus. Marahnya nggak jelas gitu loh. Ya. Maka apa yang ada di pikiran anak kita, ya, bisa jadi anak kita menyesal. Dan mungkin anak kita diam-diam berdoa, ya Allah, aku kepingin punya orang tua seperti Rasulullah, ya Allah, yang tidak pemarah, yang tidak mencaci, ya. Akhirnya nggak ikhlas punya orang tua itu. Dan kalau sudah nggak ikhlas, Pak, susah untuk nurut sama orang tua. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita buka lagi di surat Qaf, surat ke-50 ayat berapa? 16, 17, 18. Ini juga masih bicara tentang ucapan itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang mengucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hati-hati, di ayat ini lagi Allah juga menjelaskan, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Jadi kalau yang terbesit di hati Allah tahu, apalagi yang diucapkan oleh mulut kita, karena Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Tadi ayatnya itu. Nah sekarang ini ucapan bukan hanya pakai mulut, tapi ucapan bisa dilakukan oleh jempol kita di sosial media. Mulutnya pakai masker Pak, mulutnya diem, tapi ininya gerak-gerak terus. Nggak tahu itu, nge-share ini, posting ini, buat tulisan-tulisan yang belum tentu itu memberi manfaat. Itu sama dengan ucapan itu Pak. Bahkan efek dari ucapan di sosial media, efeknya itu lebih masif, lebih berbahaya daripada yang pakai mulut ini. Sekarang kalau saya ceramah di masjid Pak, nggak pakai YouTube, ya, yang dengar paling orang di masjid, ya. Tapi ketika itu di sosial media Pak, sedunia orang tahu semuanya loh Pak, ya. Mungkin subuh ini yang nonton YouTube hanya berapa orang, tapi ketika YouTube diupload, siapa yang bisa mencegah orang yang akan melihat itu? Dan sosial media itu ada jejak digital. Ini yang hati-hati. Ada orang sekarang ngomongnya manis banget Pak, akhirnya orang ingat 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu ingat nggak orang itu? Nggak ingat. Tapi begitu dibuka di jejak di digitalnya, orang tahu, penjilat. Dari mana itu tahu? Tahunya Pak, 20 tahun yang lalu. Dari mana? Sosial media. Berarti ucapan lewat sosial media itu jauh lebih masif. Makanya hati-hati kita dalam bermedsos. Cerdaslah dengan bermedsos. Jangan asal nge-share, jangan asal main posting. Kalau itu nggak membawa manfaat, nggak usah. Apalagi kalau sampai itu berita-berita hoax, berita-berita fitnah, ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Maka 15 abad yang lalu Pak, Al-Quran itu sudah memberikan guidance bagaimana bermedsos yang baik itu. Ini hebatnya Quran. Quran diturunkan belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada Twitter, tetapi Al-Quran 15 abad yang lalu sudah memberikan guidance. Ya, turunlah surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Hebat Quran Pak. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada berita-berita simpang siur yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung diterima mentah-mentah, jangan langsung di-share, di-posting, tapi fatabayanu, tabayun dulu, check and recheck dulu. Ini hebatnya Quran. Ya. Ada berita tentang fitnah. Ustaz Afdoli itu istrinya 5. Padahal apa? Fitnah. Yang benar 10. Biar puas kan? Udah fitnah salah lagi ya. 10 dibilang berapa tadi? Ya fitnah itu. Jangan langsung percaya Pak. Harus tabayun. Cara tabayunnya gimana? Nggak boleh melalui orang lain. Bener nggak ini ada berita ini? Masa Ustadz nikah sampai 5 umpamanya? Maka yang punya HP saya harus hubungin saya. Itu tabayun namanya Pak. Itu ajudan Quran itu. Tapi bisakah kita mentabayunkan itu di sosial media? Enggak kayaknya. Ada berita siapa saja langsung kita terima. Padahal harusnya apa? Tapi, ya.
Jadi Al-Quran itu 15 abad yang lalu sepertinya sudah tahu Pak, nanti ada era digital, nanti ada masa di mana umatku itu sudah bukan hidup di dunia nyata, tapi hidup di dunia gaib, makhluk gaib, ya. Dunia maya kan sama dengan gaib. Maka Al-Quran sudah memberikan guidance tuh, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita buka di data secara statistik Pak, sosial media itu sudah bukan hanya sudah bukan hanya kewajiban, tapi sudah kebutuhan. Di dunia saja Pak, menurut data statistik tahun 2021 kemarin saya baca di jurnal itu, di dunia saja itu sudah lebih dari 4,5 miliar orang itu pengguna sosial media. Di Indonesia tahun 2021 kemarin itu meningkat penggunaan sosmed sampai tembus 206 juta orang. Ya, saat pandemi semuanya online kan? Sekolah online, kerja online. Dan setiap hari pengguna baru nih di sosial media di dunia itu sudah tembus 1,3 miliar. 1,3 juta per hari loh Pak itu. Ya. Jadi apa yang ada di dunia nyata ini sekarang sudah sama dengan yang ada di dunia maya. Apa yang dilarang di dunia nyata harusnya juga dilarang di dunia maya. Harus bisa menyamakan sekarang ini Pak, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil contoh gini Pak. Kalau di dunia nyata kita mutusin silaturahim gimana Pak? Kita mutusin silaturahim sama tetangga, ya kita nggak mau ketemu kan, ya kan? Itu di dunia nyata kan. Kalau memutuskan silaturahim di dunia maya, ketika orang keluar dari grup, itu termasuk memutuskan silaturahim di dunia maya. Jadi yang dilarang di dunia nyata harusnya dilarang juga Pak di dunia maya. Harusnya bisa menyamakan sekarang ini kita. Jangan main dikit-dikit buat grup, begitu buat grup bubar, ya. Buat grup begitu ada jamaah barangkali beda pemahaman dalam urusan politik, dalam urusan fikih, langsung keluar. Atau kalau orangnya nggak keluar, dari admin dikeluarin oleh admin. Ya, ini nggak paham. Ini nggak cerdas dalam bermedsos. Orang cerdas dalam bermedsos itu harusnya apa Pak? Harusnya yang nggak boleh di dunia nyata. Kan mutusin silaturahim di dunia nyata nggak boleh kan? Maka di dunia maya pun ya memutuskan silaturahim ya keluar dari grup itu. Nggak boleh juga harusnya. Ya. Dan jangan kalau di medsos itu dikit-dikit baperan, janganlah. Ya. Anggap aja Pak, dunia maya itu adalah manifestasi dari kehidupan di dunia nyata. Apa bedanya Pak? Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, hidup di komplek ini, Bapak Ibu yakin nggak semua orang itu mencintai Bapak Ibu semuanya? Nggak mungkin. Atau saya tanya yang berikutnya, apakah satu komplek ini membenci Bapak Ibu semuanya? Nggak juga. Berarti dalam kehidupan nyata ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. Harusnya di dunia maya pun begitu Pak. Ya. Harusnya di dunia maya pun begitu. Oh, nggak mungkin satu grup itu mendukung saya, sama dengan saya. Ada yang berbeda. Oh, nggak usah baperan, keluar. Tapi kan kadang-kadang kalau melihat statusnya jadi enek Pak, ya sudah, diam saja. Kalau memang kita mau komen Pak, sampaikan dengan kata yang benar tadi. Tapi tetap masih kekeh, memang senengnya begitu terus, biarkan saja. Lama-lama kalau nggak ada yang nanggapi Pak, capek sendiri dia, akhirnya malu dia. Nggak usah dilawan, biarin saja, kita intip aja. Ya,
Jadi harusnya begitu gitu. Ini cerdas dalam bermedsos. Ya. Ini kadang-kadang kalau udah bermedsos memaksa orang harus sama, enggak mungkin lah Pak. Karena kita pun enggak mungkin mau dipaksa harus sama dengan orang itu kan. Biasa saja. Ya. Jadi medsos ini harusnya dijadikan media untuk membangun tali silaturahim. Adapun ada perbedaan biasa. Karena silaturahim itu sesungguhnya mempertajam persamaannya, bukan mempertajam perbedaannya. Ya. Apa arti kita sekarang nih Pak? Kita dekat fisik. Ya. Tapi kalau kita tidak dekat hati, itu akan mudah pecah silaturahim kita. Ya. Jadi silaturahim itu bukan hanya makna fisik. Apa arti Bapak Ibu sekarang fisiknya berdekatan kayak begini, kalau hatinya berjauhan enggak silaturahim sekarang, Pak? Ya. Apa arti kita ketemu salaman tangan, tangannya salaman, hatinya masih bermusuhan, enggak silaturahim itu. Ya. Jadi silaturahim itu mempertajam persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang terakhir ya. Surat Fussilat surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih ahsan, lebih dicintai Allah kecuali ucapan mengajak orang untuk berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat mungkar. Maka gunakan sosial media ini Pak untuk mengajak orang berbuat kebenaran. Ya. Maka saya selalu menganjurkan kajian-kajian itu upload di YouTube. Ya. Kalau YouTube-nya itu masih ya, berarti sepanjang orang itu menonton YouTube kita dapat pahala. Ya. Kalau jadi viral Pak, kita pun dapat pahala. Pak Ustadz, sampai tembus katakanlah ya, tembus sampai 10.000 orang yang nonton, 10.000 orang pahalanya dikasihkan kepada orang yang mengupload itu. Sebetulnya pahala mudah apa susah Pak? Kok susah? Ngantuk nih pasti. Pahala mudah apa susah? Mudah. Cuma siapkan HP. Ini Pak Imam nih dapat transferan pahala dari orang-orang yang nonton. Tapi kadang nggak mau orang itu. Ya. Terus ucapan yang baik, ada ucapan yang mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf tadi. Kalau ini sebatas usul saja Pak, ya, sebatas usul saja. Ini kan kajian rutinnya berapa? Hari apa? Sabtu sama Ahad. Maka kan ini sudah di grup, ya kan? Sudah di-share kan di grup kan Pak? Tapi kan belum tentu orang yang sholat subuh itu dia melihat flyer itu. Maka nggak ada salahnya kan kalau kita mau berlomba-lomba untuk cari pahala Pak. Sebelum sholat subuh, entah imam atau muadzin sebelum qomat, umumkan ke jamaah. Nanti insya Allah pada Bapak Ibu yang ada kelonggaran waktu habis sholat subuh ada kajian, itu sudah ngajak orang berbuat baik. Kan bisa kita lakukan sebetulnya kan? Ya, gitu. Hanya berapa detik itu. Lah, tapi kok saya umumin tetap aja nggak ada yang ngaji, nggak usah peduli. Karena kewajiban kita disuruh mengajak. Urusan itu ikut atau tidak urusan Allah itu Pak. Ya. Jangan pernah kita menuntut hasil itu haknya Allah. Yang penting adalah ikhtiar kita, yang penting adalah usaha kita. Ya. Seperti Pak Ustadz nih nyampein kajian Pak. Ada sebagian jamaah yang maaf ya, jadi berubah. Jadilah orang yang baik. Tapi ada sebagian jamaah yang biasa-biasa saja. Ya. Ustadz nggak boleh kecewa Pak, karena Ustadz hanya wajib menyampaikan
ilmu. Urusan orang itu mau ngikut atau tidak, Allah nanti yang memberikan hidayah. Jadi nggak perlu ustadz itu baperan gitu. Aku nggak mau datang ke masjid sana. Kenapa? Ngaji sudah puluhan tahun masih brengsek jamaahnya. Ya nggak usah jadi ustadz kalau begitu. Ya, sampaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Baik, kita ada yang bertanya, 1-2 saja. Ada yang bertanya? Alhamdulillah, saya kembali kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada bagian ini. Semoga apa yang disampaikan tentunya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Langsung saja berikan sesi tanya jawab, silakan. 1, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sosial media, kita kan terus seperti pribadi saya ini grupnya banyak, tapi kita pilih-pilih. Tadi yang diucapkan itu apabila dalam satu grup ini sering saya jorok-jorok itu tidak sesuai dengan keimanan kita, boleh dong kita keluar, karena tidak berubah ya dari dulu gitu. Dan biasanya sama admin dimasukin lagi, tapi gambarnya masih begitu lagi, keluar lagi kita. Sama aja kalau kita bermasyarakat ini, kalau ada yang brengsek itu istilahnya, ya kita boleh dong menyambang beliau, karena kalau setiap kumpul pasti ada hal-hal yang dibicarakan tidak ada manfaatnya, justru banyak hibah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan hidayah ya, kalau saya bilang kita itu kadang-kadang merenung bahwa kita ini sudah melakukan yang tadi bilang sholat jamaah, Quran, puasa, mungkin yang lainnya. Tapi kadang-kadang ragu kita ya, ini masuk surga atau tidak. Tapi kalau kita flashback ke belakang yang diriwayatkan oleh Nabi bahwa ada pelacur yang cuma ngasih minum anjing, ya, pembunuh yang hampir mencapai 100, itu aja masuk surga. Kadang-kadang kita bingung di situ, ya, bingungnya di situ. Nah, mungkin kalau boleh ya, kita harus sekarang banyak berharap pada Allah SWT mengenai mungkin kita ini sudah sepuh-sepuh ya, di atas 60, berharap banyak pada Allah untuk dimasukkan di dalam surganya dan hidayahnya diberikan kepada kita. Kalau kita bandingkan semuanya itu ya. Apalagi kita membandingkan orang kafir ya, jumlahnya lebih besar dari kita. Nah, itu mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu. Rasulullah, Pak, itu kalau membenci orang tidak pernah membenci orangnya, ya. Yang dibenci Rasulullah itu adalah sifatnya, ya. Yang dibenci Rasulullah itu adalah kelakuannya, Pak. Orangnya enggak. Karena ada ayat, ya, surat Al-Isra surat 17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Di sini nggak dijelaskan manusia ini yang taat atau yang maksiat. Jadi wujud manusia itu adalah bentuk dari cara Allah memuliakan makhluknya. Maka beruntunglah kita jadi makhluk bernama manusia. Ya. Rasulullah kalau membenci manusia itu bukan kepada manusianya, Pak. Ya, contoh nih,
sama paman-pamannya yang jelas mau membunuh Nabi saja. Abu Jahal sakit, Pak. Yang nengok ke rumahnya pertama kali Abu Jahal siapa? Rasulullah. Ya. Padahal saat itu Abu Jahal lagi membuat makar, lagi merekayasa, karena sudah berbagai macam cara mau menghentikan dakwahnya Rasulullah. Nggak bisa Abu Jahal nyuruh orang supaya membunuh Nabi. Sudah ketemu sama Nabi, bawa pedang, Pak. Nabi lagi istirahat di bawah kurma. Begitu ditarik pedangnya orang itu mau hantamkan ke leher Rasulullah, tiba-tiba dia terjatuh, pedangnya pun terjatuh. Rasul bangun kan, ini siapa ini? Ternyata orang yang mau membunuh Nabi, utusan Abu Jahal, ya, namanya Ukasah itu. Akhirnya masuk Islam dia kan, gitu. Tapi saat itu Rasulullah tahu nggak bahwa Ukasah itu mau membunuh Nabi? Tahu, mungkin Rasul nggak tahu, tapi kan Rasulullah itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Pasti dikasih tahu sama malaikat Jibril. Ya. Apa yang terjadi? Saat itu Rasulullah main-main aja, Pak, gantian lah, ambil pedangnya. Terus seperti orang itu, fulan, ini kalau aku membunuh kamu, siapa nolong kamu? Ya, gemeteran, Pak. Yang nolong aku ya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum beragama Islam kan. Kalau Nabi yang nolong aku Allah, gitu kan. Dia yang nolong siapa? Engkau wahai Muhammad. Akhir Rasulullah buang pedangnya, Pak, nggak jadi itu. Pura-pura saja. Rasul pergi saja. Coba kalau Rasul benci orangnya, Pak, gimana kira-kira, Pak? Siapa yang nolong kamu sekarang? Kualat kan kamu, kualat kan? Rasul pergi begitu saja. Ini Ukasah masih penasaran karena ingat, ya, Abu Jahal itu memberikan hadiah kalau bisa membunuh Rasulullah dapat 100 onta, Pak. Lumayan 100 onta, Pak. Ya, kalau dulu onta itu kendaraannya bangsawan. Ya, sekarang kendaraan bangsawan apa? Sekelas itu 100, Pak. Dikejar lagi oleh Ukasah. Rasulullah, ya, begitu udah dekat, dia mau nyabetin pedang dari atas kudanya. Kudanya terpelosok. Padahal di gurun pasir, Pak, terpelosok itu kaki kuda ke dalam pasir itu. Akhirnya dia minta tolong. Ta'ala lumni ya Rasul, alumni, tengok kami ya Rasul, tengok. Begitu, ya dia lagi. Itu pun Rasulullah nggak marah, Pak. Akhirnya dipegang kuda itu, ditepuk punggungnya, langsung bangun lagi itu kuda. Dan saat itulah akhirnya Ukasah masuk Islam. Abu Jahal putus asa, Pak. Nggak bisa yang bisa menghentikan dakwahnya Rasulullah. Sampai ke Abu Jahal, bahwa sudah dekat Rasul mau dibunuh, ternyata nggak bisa lagi. Kan dimaksum oleh Allah. Ya. Akhirnya apa? Yang terjadi, Abu Jahal pura-pura sakit. Ya, kata Abu Jahal, Rasulullah itu kalau ada orang sakit dia tengok, apalagi yang sakit aku pamannya pasti nengok tuh. Bener, Pak. Dia merekayasa. Abu Jahal itu tidur di atas tempat tidur, tapi sekelilingnya tempat tidur dibuat parit, dikasih karpet. Biasanya Rasulullah kalau nengok orang sakit tuh mendekati orang yang sakit sambil mendoakan. Maka rekayasa Abu Jahal, kalau Muhammad itu nanti mendekati tempat tidurku, dia pasti nginjek karpet yang di bawah itu ada lubang, ada parit. Begitu kejeblos di parit, Abu Jahal sudah menyiapkan antek-anteknya, Pak. Langsung uruk hidup-hidup saja, kubur hidup-hidup Muhammad. Ternyata malaikat Jibril menjaga Rasulullah. Begitu sudah dekat sama tempat tidurnya, kakinya ditarik sama malaikat Jibril, jangan ngelangkah, jangan ngelangkah. Abu Jahal sudah kapan nih, udah deket nggak? Abu Jahal lupa, Pak, saking emosinya kepingin membunuh Rasulullah. Dia lupa kalau di sekitar itu ada parit. Akhirnya dia nggak sabar, kok Rasul nggak deket-deket sih?
Akhirnya dia mencoba untuk menarik tangan Rasulullah. Mau taruh di parit itu, bukannya Rasulullah yang kejeblos di parit, tapi Abu Jahal lah yang kejeblos di parit itu. Langsung